Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pasti baik ya semuanya dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa dibuka bukunya. Nanti kalau misalkan ada catatan, ada hal penting mungkin bisa dicatat dan buka buku pendampingnya juga ya, jangan lupa. Itu. Nah, untuk hari ini kita belajar materi yang kedua ya, yaitu menikmati cerita sejarah. Nah, apa cerita sejarah itu? Nah, ini materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam novel sejarah lisan atau tulis. Itu. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis kebahasaan novel sejarah. Kompetensi dasar 4.3 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi novel sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.4 yaitu menulis novel sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Itu. Nah, ini apa ya novel sejarah itu kalau begitu ya? Apa ya? Nah, pernahkah kamu membaca novel sejarah? Novel sejarah apa yang pernah kamu baca? Nah, ini eh, yang saya tulis ini adalah salah satu contoh novel sejarah ya ini. Nah, novel ini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis oleh R.A. Kartini. Tuh. Nah, nah, lalu apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, jadi teks cerita sejarah ini adalah berhubungan dengan asal mula, asal usul perkembangan suatu negara, yaitu kalau misalkan cerita itu tidak ada hubungannya dengan asal usul ini apa asal usul perkembangan suatu negara, maka cerita tersebut tidak termasuk dalam teks cerita sejarah karena memang unsur sejarahnya tidak ada. Tuh. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah. Ini satu, kejadian secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, jadi teks cerita sejarah itu ada kronologinya, ya, ada urutan peristiwanya. Jadi peristiwa satu, peristiwa dua, peristiwa tiga itu sangat urut, yaitu dan ada urutan kejadiannya itu secara runtut. Itu tidak diloncat ya, jadi secara runtut urutan kejadiannya. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Nah, cerita sejarah yang namanya cerita sejarah, jadi teksnya itu adalah cerita ulang. Jadi cerita itu pernah ditulis, yaitu ditulis lagi, dibacakan lagi atau dikaji lagi. Nah, itu teks cerita sejarah ya. Yang ketiga, ada struktur teksnya terdiri dari orientasi atau pengenalan, yang selanjutnya urutan peristiwa, jadi ada urutannya, ada kronologi peristiwanya atau urutan kejadiannya itu setelah orientasi, baru yang terakhir ada reorientasi. Itu. Yang keempat itu ada sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu, urutan waktu ya, itu. Nah, yang kelima ada isi berupa fakta. Nah, ini nanti yang nomor 5 ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya, yang berupa fakta ini yang bagaimana, atau mungkin harus benar-benar nyata kisah itu benar-benar terjadi atau yang bagaimana. Lah, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Tuh.
Ini struktur teks cerita sejarah. Yang pertama terdiri dari orientasi atau pengenalan. Biasanya di bagian orientasi itu yang dikenalkan terlebih dahulu itu adalah tokohnya, tokoh utamanya. Itu yang paling umum, itu adalah tokoh utamanya. Setelah itu, salah tokoh utamanya adalah tempat kejadiannya itu di mana. Itu yang paling umum di situ, di orientasi. Yang kedua adalah insiden atau urutan kejadian. Setelah tokoh itu dikenalkan, maka selanjutnya urutannya adalah insiden. Jadi ada kejadian apa saja dalam cerita sejarah itu. Terus urutannya bagaimana dari insiden awal sampai insiden akhir. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah reorientasi. Nah, reorientasi itu biasanya di bagian akhir yang berisi komentar pribadi dari si penulis atau pendapat pribadi yang berupa kesimpulan ya, kesimpulan dari si penulisnya itu. Jenis-jenis teks sejarah. Nah, ini teks sejarah itu ada dua jenis ya, sejarah fiksi dan sejarah non fiksi. Nah, tadi di slide sebelumnya itu kan ada kata-kata berdasarkan fakta. Nah, fakta yang bagaimana yang dimaksud? Nah, ini dalam ada namanya sejarah fiksi. Jadi memang gini, teks cerita sejarah itu adalah teks yang eh, ada dua jenis. Yang pertama adalah sejarah fiksi. Jadi teks sejarah fiksi ini ada teks cerita sejarah yang hasil dari imajinasi namun terinspirasi dari kisah nyata. Nah, contoh yang pernah saya baca ya, yang pernah saya baca itu adalah cerita dengan judul Gadis Pantai, karangan Bapak Pramudya Anantatur. Nah, Bapak Pramudya Anantatur itu memang termasuk ini ya, karya-karyanya memang semua terinspirasi dari ini ya, dari sejarah perjuangan Indonesia, sejarah perjuangan zaman dahulu. Nah, salah satunya ada Garis Pantai, terus Para Priayi, ya itu juga berisi kisah perjuangan juga. Terus satu lagi ada yang bagus, itu adalah panggil panggil aku Kartini saja. Nah, itu adalah karya-karya Bapak Pramudya Anantatur yang berupa sejarah fiksi, namun isinya terinspirasi dari kisah nyata, kisah kejadian masyarakat, kisah keadaan masyarakat pada zaman penjajahan dahulu itu ya, kayak gitu. Nah, sejarah fiksi yang pertama itu ada novel, yaitu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Yang namanya naratif itu berarti ada alurnya, ada tokohnya, itu yang paling menonjol ya, yang paling menonjol ciri naratif dengan karangan yang lainnya. Itu ada penokohan, terus ada alur, ada setting, nah itu dan lain-lainnya yang berhubung, yang semuanya terangkum dalam unsur intrinsiknya itu. Yang nomor 2 itu ada cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiksi. Nah, bedanya novel dengan cerpen, kalau cerpen itu konfliknya lebih sedikit daripada novel. Biasanya kalau cerpen itu biasanya itu terdiri dari hanya satu konflik saja ya, karena ceritanya pendek. Itu. Yang ketiga itu adalah legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu. Selanjutnya ada roman, jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Ini yang kalau setelah setelah belajar cerita sejarah fiksi, namun kita selanjutnya ke sejarah non fiksi. Yang namanya non fiksi berarti cerita sejarah itu bukan hasil dari imajinasi. Jadi benar-benar pernah terjadi. Tuh, yang pertama ada biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu.
Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Contohnya adalah novel yang saya saya tampilkan di awal tadi yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis oleh Kartini sendiri, yaitu itu adalah kisah tentang perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak seorang wanita. Nah, itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada cerita perjalanan. Adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan, itu perjalanan hidup, yaitu yang selanjutnya ada catatan sejarah, adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu. Tuh. Nah, selanjutnya ada perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Apa sih perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi? Itu yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Nah, ini maksudnya gini, jalan cerita itu adalah hasil dari imajinasi. Nah, namun terinspirasi dari kisah nyata. Jadi memang jalan cerita itu benar-benar terjadi, namun ada sedikit tambahan yang berupa imajinasi, itu ya, kayak gitu. Terus yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, mengembangkan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Itu kalau sejarah fiksi ya. Kalau sejarah non-fiksi, tersusun oleh fakta yang objektif. Namanya objektif berarti fakta itu benar-benar terjadi, ada buktinya. Itu. Yang nomor 2 ada gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Jadi gambaran kehidupannya itu lengkap, tidak ada yang ditambah imajinasi atau tidak ada yang dilebih-lebihkan atau tidak ada yang dikurangi kisahnya. Yang nomor 3 menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Itu. Selanjutnya ini kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Oke, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ini ya. Yang pertama, kaidah kebahasaannya ada pronomina atau kata ganti. Nah, apa itu kata ganti? Kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Itu yang pertama, pronomina ada kata ganti orang pertama tunggal, misalkan saya, aku, beta, dan sahaya. Itu ya. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak, misalkan kami dan kita. Nah, ada dua perbedaan penggunaan kata dengan menggunakan kata kami dan kata kita. Misalkan saya bercerita dengan teman saya Ani, ya. Ketika saya bicara dengan Ani, saya cerita dengan Ani, saya cerita begini. Ani, saya kemarin pergi dengan Lisa. Kami berdua pergi ke pasar membeli baju. Nah, kami berdua, saya dengan Lisa. Berarti Ani sebagai lawan bicara itu tidak terlibat. Nah, itu maka menggunakan kata ganti kami. Itu. Namun, kalau menggunakan kata kita, misal saya bicara dengan Ani. Ani, ayo kita ke pasar. Nah, Ani, ayo kita ke pasar. Maka lawan bicara Ani, lawan bicara itu terlibat. Itu ya, itu perbedaan penggunaan kata ganti orang pertama jamak kami dengan kita di situ. Yang ketiga adalah kata ganti orang kedua tunggal. Misalkan kamu, engkau, kau, Anda, dikau. Itu. Dan kata ganti orang kedua jamak. Misalkan
kalian. Itu ya, berarti namanya jamak, berarti lebih dari satu. Itu. Terus yang nomor 5 ada kata ganti orang ketiga tunggal. Misalkan dia, ia, beliau, dan nya. Itu. Dan kata ganti orang ketiga jamak, misalkan mereka. Mereka, kan lebih dari satu ya, mereka. Nah ini. Selanjutnya ada frase adverbia. Frase. Ini ya. Merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Frase itu adalah kata gabungan kata, dua kata atau lebih. Itu frase ya. Nah, di situ ada kata kemarin sore, ruang kerja. Nah, ini itu termasuk frase karena ada gabungan katanya ya, ini termasuk frase. Yang kedua adalah verba material. Verba, kata kerja material. Nah, apa itu kata kerja material? Adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Material. Nah, apa itu contohnya? Membaca, melempar, mendorong, menulis. Nah, itu kan semua adalah kegiatan yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Itu yang dimaksud dengan verba material. Itu. Selanjutnya, kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal atau kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Nah, biasanya berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Misalkan di situ ada contoh kata kemudian, setelah, lalu, setelah itu. Nah, itu ya, itu konjungsi temporal. Nah, ini terakhir pasti ada tugas. Nah, tugas yang pertama adalah satu, mencari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah kalian bisa mencari di Google ya. Ceritanya bebas, yang pasti di situ ada unsur sejarahnya. Tuh. Yang kedua, menganalisis teks cerita dengan menandai bagian yang termasuk orientasi. Jadi nanti setelah teks itu didapat, maka ditandai dengan memberi garis bawah bagian teks yang termasuk orientasi, urutan kejadian, dan reorientasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks cerita, yaitu mencari satu, pronomina atau kata ganti, dua, frase adverbial, tiga, verba numerial, dan konjungsi temporal. Nah, yang nomor 3 ini bisa ditulis di bawahnya teks cerita sejarah atau di baliknya teks cerita sejarah. Itu. Yang keempat, tugas boleh di-print atau ditulis. Namun, tugas 3 ditulis di bawahnya teks cerita ini ya. Tuh. Kalau tugas itu ditulis, maka ditulis di lembaran saja, jangan ditulis di buku karena nanti dikumpulkan. Itu ya. Nah, sekian anak-anak ya untuk hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terus belajar dan terus semangat untuk sekolah ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.